Salam saudara, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Untuk sekian kalinya, Tuhan bekerja selalu luar biasa. Sebelumnya kita berdoa, Tuhan, campur tanganmu selalu luar biasa. Engkau melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidupan kami. Engkau bawa kehidupan kami dalam tanganmu ya Bapa. Bawa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya setiap masalah atau pergumulan kami, Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk kami semua. Terpujilah nama-Mu, di dalam kasih kemurahan besaran-Mu kami naikkan semuanya. Haleluya, amin. Shalom saudara, kita masuk dalam firman dengan judul doa Yesus. Yesus setiap kali yang dia lakukan pasti punya sesuatu yang diajarkan kepada murid-muridnya, juga kita. Hari ini kita belajar tentang doa Yesus waktu di Taman Getsemani. Apa yang dia lakukan pasti juga dia sedang mengajarkan untuk kita. Sering kita bertanya, apakah doa selalu harus dikabulkan? Terus bagaimana syaratnya supaya dikabulkan? Mungkin kita katakan, apa doa kita pasti dikabulkan? Belum tentu. Bagaimana kalau Yesus berdoa? Apakah pasti dikabulkan oleh Allah? Pengertian dari doa adalah bukan sebuah aktivitas untuk memohon Tuhan melakukan sesuatu bagi kita. Karena doa adalah persekutuan dengan Allah. Hari ini kita belajar tentang doa waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Kita buka di dalam Matius pasal 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kalau kita lihat di dalam Matius 26 ayat 39, Tuhan Yesus berdoa ini sampai 3 kali, yaitu ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan itu lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Berarti selama 3 kali dia mengucapkan kalimat yang sama. Berarti ada kalimat ini begitu pentingnya, doa ini begitu pentingnya sampai dia berulang sampai 3 kali dia mengucapkannya. Pokok dari doa itu ada 2. Kalau kita lihat 2 bagian. Pertama, jika sekiranya mungkin biarlah cawan itu lalu daripadaku. Itu pokok doa yang pertama. Yang kedua, pokok doanya biarlah kehendak-Mu yang jadi. 2 topik doa yang Tuhan bahas, kita bahas hari ini. Saat kita berdoa, kemungkinan besar yang jadi pokok doa kita itu yang kita panjatkan lebih dahulu. Kalau kita sedang punya masalah, mungkin masalah hutang, pasti kita panjatkan doanya tentang Tuhan campur tanganmu untuk hutang kita, untuk hutang saya. Baru setelah itu doa yang lainnya. Demikian juga kalau kita lihat Tuhan Yesus dalam doanya ada pokok doa yang pertama, yaitu dia berkata, kalau boleh biarlah cawan itu lalu daripadaku. Itu pokok doa Tuhan Yesus yang pertama, yang utama saat itu. Kenapa Tuhan Yesus berkata demikian? Karena saat itu waktu dia berdoa di Getsemani bukan sekedar basa-basi. Menurut tabit Lukas menggambarkan kesungguhan Yesus dengan mengatakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya. Tuhan Yesus dia mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena dia melihat apa yang di depannya dia. Dia tahu apa yang terjadi akan di depannya dia. Maka itu dia berdoa, kalau boleh cawan itu, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan itu lalu daripadaku. Itu pokok doa yang pertama. Itu kerinduan Yesus yang pertama. Sampai dia bergumul, diucapkan sampai 3 kali. Waktu itu kalau kita lihat, apakah Tuhan Allah mendengar dan menjawab ya? Tidak. Tuhan Yesus Allah
mendengar, tapi dia tidak menjawab ya. Dengan kata lain, Tuhan tidak jawab doanya Yesus. Apakah Yesus kurang rohani sehingga sehingga Allah tidak menjawab Tuhan Yesus? Bukan. Karena Tuhan tahu, Allah tahu, Yesus berdoa itu berdasarkan keinginan dia, bukan kehendak Bapa. Yang luar biasa Tuhan ajarkan dalam hidupan kita, yaitu apa? Melakukan kehendak Bapa. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, tidak ada kalimat menyenangkan hati Bapa, hati Allah, atau hati Yesus, atau menyenangkan hati Roh Kudus. Yang diajarkan bagaimana melakukan kehendak Bapa. Kalau kita lihat di perjanjian lama, itu kalimat menyenangkan hati Bapa, hati Allah, itu terjadi. Ada disebutkan, tapi di dalam perjanjian baru dimurnikan oleh kedatangan Tuhan Yesus, kalimat menyenangkan itu tidak ada. Menyenangkan itu berlaku untuk manusia, bukan untuk Allah. Kenapa? Karena menyenangkan itu ada bersifat menjilat dan asal hati bos itu senang. Itu yang diajarkan. Hari ini kita belajar satu yang luar biasa. Tuhan Yesus yang berdoa minta, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan itu lalu daripadaku, itu tidak dijawab oleh Allah. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau saudara berkata, oh karena kamu kurang doa, karena kamu kurang puasa. Bukan. Doa kita harus sesuai dengan kehendak Bapa. Maka itu Tuhan Yesus pokok doa yang kedua. Dia berkata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dengan kata lain, dia mau melakukan kehendak Bapa. Dalam doa ini, setiap kita perlu belajar satu hal, yaitu mengerti kehendak Bapa. Mengapa tidak dikabulkan doa Yesus, yaitu jikalau cawan itu lalu daripadaku? Karena itu bukan keinginan Bapa. Kenapa kehidupan kita berdoa tidak dijawab oleh Tuhan? Karena itu bukan keinginan Bapa. Ini bukan karena saudara suka puasa, karena saudara dekat sama Tuhan atau apa. Kalau saudara dekat sama Allah, engkau mengerti pemikiran Allah, engkau mengerti kehendak Bapa. Itu bukan kehendakku. Kalau itu bukan kehendakmu, kehendak Tuhan, jadilah menurut kehendakmu. Katakan demikian dalam kehidupan saudara. Kalau tidak demikian, saudara tidak bisa melihat rencana Allah yang luar biasa. Setiap kita, ada orang tanya sama saya, Pak, memangnya Tuhan itu dalam saya ini mau cari pekerjaan, tapi saat ini menurut Tuhan bagaimana? Saya bilang, kehidupan itu misteri. Kita perlu melihat rencana Allah. Biarlah misteri itu berjalan. Dari itu kita menjadi dewasa. Dari doa kita yang tidak terjawab, membuat kita jadi lebih dewasa. Kalau setiap doa kita selalu dijawab, saudara tidak akan menjadi seorang yang dewasa. Karena itu Tuhan Yesus ajarkan yang luar biasa, yaitu dia berdoa sampai 3 kali. Sampai kalau saudara berkata mungkin kurang sungguh-sungguh, Yesus sudah sungguh-sungguh sampai peluhnya atau keringatnya itu bercampur dengan darah. Kenapa? Karena begitu khawatirnya dia bersungguh-sungguh dalam doanya sampai keringatnya bercampur darah. Karena begitu ketakutan yang luar biasa dalam hidupnya. Kalau saudara berkata, oh kalau kita ketakutan berarti kita berdosa. Tidak, Yesus alami itu. Mungkin saat ini sedang saudara dalam pergumulan, saudara berdoa, kenapa? Sampai saudara mengalami ketakutan yang luar biasa. Lihat rencana Allah. Tuhan katakan kepada Paulus, cukuplah kasih karunia, justru dalam kelemahan, kuasaku nyata. Hari ini Tuhan mau nyatakan kuasanya dalam kehidupan saudara. Jangan saudara merengek apapun, jadilah seorang yang dewasa. Lihat rencana Allah yang luar biasa. Kita buka di dalam Roma 8 ayat 20, Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau engkau mengerti rencana Allah, engkau orang bagian yang dipanggil oleh Allah.
Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi engkau. Kalau engkau terpanggil pasti mengerti rencana Allah. Dan semua yang Tuhan kerjakan mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Hari ini terima kebaikan Allah. Terima kebaikan Allah. Tuhan tidak pernah menjawab doa saudara. Bukan karena Tuhan tidak sayang. Tapi Tuhan memberi berdasarkan kebutuhan kita. Tuhan bukan berdasarkan keinginan kita. Hari ini belajar lihat rencana Allah. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Buat firman-Mu hari ini. Beri kekuatan untuk kami ya Bapa. Bawa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu ya Bapa. Buat kami bisa mengerti rencana Allah dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk bisa merendahkan hati kami di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Bahwa kehidupan kami bukan dengan kesombongan kami untuk datang kepada Engkau. Biarlah kami ya Bapa melihat rencana-Mu ya Bapa. Kami mengerti rencana-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Domba mendengarkan suara gembala dan mengikuti gembala itu kemanapun dia berada. Kami percaya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang tolong dalam kehidupan kami. Bawa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu ya Bapa. Bawa kami lebih lagi cinta kepada Engkau ya Bapa. Dalam kelemahan dan dalam segala kekurangan kami. Dan dalam segala semua yang kami punya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Berkati Indonesia yang kami cintai, di mana kami berada saat ini, di tanah yang kami berada, di pulau kami berada, di kota dan di kampung kami berada, di rumah kami berada, tempat kami berada. Biarlah jadi kemuliaan bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.